Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Raden Mas Official akan bercerita tentang seorang laki-laki tua yang menjadi pengembara di hutan, ditemani seekor harimau putih. Sebelum kita masuk ke cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar supaya dapat berkembang lagi. Tanpa berlama-lama, siapin dulu cemilan dan kopinya, agar lebih mantap saat menyaksikan cerita ini. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, yang jauh dari keramaian manusia, di balik pegunungan dan lembah yang diselimuti kabut, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Waskita. Ia dikenal sebagai pertapa bijak yang memilih meninggalkan dunia ramai untuk mencari makna sejati kehidupan. Ki Waskita tidak sendiri. Sejak hari pertama ia memasuki belantara hutan yang lebat, ia ditemani oleh seekor harimau putih bermata biru yang muncul entah dari mana. Harimau itu tak pernah menyakitinya, justru seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Ki Waskita menamainya Raga Putih. Setiap pagi, mereka berjalan menyusuri hutan. Kadang melintasi sungai yang deras, kadang duduk di bawah pohon beringin tua tempat roh-roh hutan bersemayam. Ki Waskita sering berbicara pada Raga Putih layaknya sahabat. Harimau itu tak pernah menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan ia mengerti segalanya. Ki Waskita mengajarkan tentang kesabaran, tentang kehidupan, dan tentang dosa manusia yang merusak alam. Ia mencatat kisahnya di kulit kayu, berharap suatu hari akan ditemukan oleh orang yang tepat. Banyak hewan datang mendengarkan setiap malam saat ia bercerita di tengah api unggun. Suara lembutnya seperti mantra, membuat semua makhluk diam. Konon, Ki Waskita bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga terakhir gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Raga Putih adalah penjaga titian antara dua alam, yang hanya akan muncul untuk jiwa yang suci dan terpilih. Puluhan tahun berlalu, namun tidak ada yang tahu kemana Ki Waskita pergi. Sebagian percaya ia moksa, menyatu dengan alam bersama harimau putihnya. Sebagian lainnya berkata, ia masih berjalan di antara kabut, menjaga hutan dari dalam bayang-bayang, menanti manusia yang benar-benar mendengarkan bisikan alam. Raga Putih, makhluk yang tak berasal dari dunia biasa. Harimau itu bermata biru tajam, besarnya 2 kali ukuran sapi, namun jinak di sisi Ki Waskita. Raga Putih bukan sekadar binatang, ia adalah roh penjaga hutan yang menjelma dalam wujud harimau karena sumpah setia kepada Ki Waskita. Suatu malam, Ki Waskita duduk bersila di atas batu besar dekat air terjun. Raga Putih mendengkur di sampingnya. Dalam keheningan malam, angin membawa suara lirih, "Waskita, bumi ini tak seimbang, gelap telah menguasai timur." Ia membuka matanya. "Aku tahu," gumamnya pelan. "Sudah saatnya kau dan aku turun gunung." Keesokan harinya, ia dan Raga Putih meninggalkan padepokan. Mereka berjalan menyusuri hutan, melewati lembah dan sungai, menembus desa-desa yang mulai dirundung ketakutan oleh kekuasaan. Seorang adipati durjana bernama Jayalodra, yang dibantu oleh dukun hitam dan pasukan bayangan. Salah satu desa yang mereka datangi bernama Giriwening. Dahulu desa itu subur dan damai. Namun sekarang, tanahnya kering, anak-anak sakit, dan malam selalu berkabut tebal. Warga percaya ada guna-guna dari utusan Jayalodra yang ingin mengambil tanah mereka, untuk tambang emas. Ki Waskita menyembuhkan anak-anak yang sakit dengan air embun dan doa. Ia menenangkan warga, dan malam itu, duduk di tengah lingkaran api unggun, ia berkata, "Kegelapan hanya menang saat kita takut menyalakan cahaya." Ketika makhluk bayangan menyerang desa di malam hari, Ki Waskita menggambar lingkaran pelindung di tanah.
Raga Putih melompat dan mengaum, mengusir entitas kegelapan kembali ke hutan. Mata harimau itu bersinar seperti bulan purnama, menembus tirai gaib yang menyelimuti desa. Perjalanan mereka berlanjut hingga ke pusat kekuasaan Jayalodra. Di benteng batu hitam di atas Bukit Angker, dukun bayangan bernama Purwakaladriya sedang memanggil roh jahat dari belantara. Jayalodra memiliki keris gaib yang mampu menyerap cahaya kehidupan. Siapapun yang terkena, jiwanya akan menjadi budak kegelapan. Ki Waskita naik ke bukit itu sendirian. Raga Putih menyusup lewat lembah di sisi lain. Mereka menyerbu dari dua arah. Dukun Kaladriya memanggil ribuan bayangan, namun mantra-mantra Waskita menciptakan perisai cahaya. Raga Putih bertarung melawan keris gaib Jayalodra, taring melawan besi terkutuk. Dalam satu momen terakhir, Ki Waskita mengorbankan energinya untuk mengunci keris itu ke badannya. Setelah kemenangan itu, Ki Waskita tak kembali ke desa. Ia dan Raga Putih menghilang ke dalam hutan. Sebagian mengatakan mereka moksa, mencapai kesempurnaan dan menyatu dengan alam. Sebagian percaya mereka masih hidup, menjaga hutan dari dalam bayangan. Namun hingga kini, setiap kali desa dilanda kegelapan, ada yang bersaksi melihat seberkas cahaya dan bayangan, seorang laki-laki tua dan seekor macan putih, yang tak lain itu adalah Ki Waskita dan Raga Putih. Demikianlah para sobat, Raden Mas Official, kisah cerita kali ini, semoga bisa jadi bahan pembelajaran kita semua. Sebelum berpisah, jangan lupa, dukung channel Raden Mas Official agar bisa lebih berkembang lagi, dengan cara like dan subscribe. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.